Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya menjelaskan mengenai isu yang sudah ada di dalam sejarah kekristenan yang sampai hari ini bahkan banyak dibahas, didiskusikan, dipertanyakan. Isu itu ialah Yesus bukan Tuhan. Kalau kita memperhatikan dan menyimak keberatan-keberatan dari orang-orang non-Kristen mengenai keberadaan Yesus Kristus yang kita percaya adalah Tuhan, Juru Selamat dan Penebus, maka kita menemukan alasan yang sangat esensial dari keberatan yang bukan Kristen ialah karena melihat dan memperhatikan serta mendengar kisah-kisah Yesus yang ada di dalam sejarah dalam keadaannya sebagai manusia. Tentunya ini menjadi pertanyaan yang klasik dan masih dibicarakan baik secara formal maupun informal, baik di media cetak, media sosial, bahkan di dalam kalangan akademis. Mengapa demikian? Karena tentunya ini sangat penting bagi orang Kristen mengenal dan menyadari bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tetapi di luar Kristen, entah apapun agama dan kepercayaannya, entah dia orang-orang yang belajar tentang keagamaan atau tidak, menyangsikan dan meragukan, skeptis dengan keyakinan orang Kristen ini. Bahkan kalangan pemikiran dari beberapa pemikir teologi yang mengaku pemikir-pemikir teologi yang bukan biblical view, menyampaikan bahwa Yesus Kristus hanyalah manusia. Dengan isu-isu tersebut, kita sebagai orang Kristen perlu memberikan pertanggungjawaban secara publik melalui media-media yang ada. Mengapa mereka tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan? Saya mencoba menelusurinya dan memberikan gambaran secara umum. Yang pertama, mengapa ada orang-orang yang tidak mempercayai dan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan? Karena mereka mengingini atau ingin adanya suatu catatan, kata-kata, literasi, dokumen yang Yesus sendiri katakan bahwa ia adalah Tuhan. Yang kedua, umumnya seseorang tidak mau mempercayai Yesus adalah Tuhan, atau sekelompok orang dari keyakinan yang bukan Kristen tidak mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan karena membaca kisah-kisah dalam kitab Injil yang lebih menekankan kepada keberadaan kemanusiaan Yesus Kristus. Lalu menyingkirkan kisah-kisah yang di dalamnya ada kuasa supranatural, seperti menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan mengadakan banyak mujizat lain. Ini dianggap mitos, sebuah keyakinan belaka tanpa fakta. Tetapi yang ketiga yang saya mau tekankan dan perlu diingat, mengapa banyak orang tidak percaya bahwa Yesus Kristus bukan Tuhan? Dari hasil penelusuran, percakapan penyelidikan, dapat disimpulkan mereka itu tidak mau percaya karena memang mereka bukan umat pilihan. Mereka bukan orang-orang pilihan. Mereka bukan orang-orang yang ditetapkan oleh Allah pencipta manusia ini sebagai orang-orang pilihan. Sehingga sampai kapanpun, dengan situasi kondisi bagaimanapun, mereka tidak akan pernah mau percaya dan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yang keempat, mengapa mereka sudah membaca Alkitab, menelusuri fakta historis, menyaksikan orang-orang Kristen itu benar-benar meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, karena memang mereka mendapatkan
pengajaran-pengajaran palsu, berita-berita bohong yang tertulis maupun tidak tertulis di dalam sejarah kepercayaan yang mereka anut, entah apapun agamanya, entah apapun kepercayaannya, dari zaman ke zaman, mereka lebih meyakini apa yang kitab-kitab, tulisan-tulisan, dokumen-dokumen yang mereka percaya. Jadi sampai seperti itu, tidak akan mungkin mereka mau menerima kebenaran yang dituliskan, diajarkan di dalam Alkitab. Yang kelima, mengapa mereka tidak mau, tidak bisa, bahkan menolak mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan? Karena pencarian dan pengenalan akan Yesus Kristus secara pribadi belum sampai atau belum tiba pada dirinya. Karena setiap orang dapat mengenal dan mempercayai bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, adalah pekerjaan Roh Kudus, anugerah dari Allah Bapa, dan penyataan Tuhan Yesus sendiri. Tidak akan pernah ada orang yang mengakui dengan mulutnya dan percaya dalam hatinya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan hanya dari kata orang, hanya dari dokumen-dokumen historis, penemuan-penemuan arkeologi, atau pemaparan yang apologetika yang sangat mahir. Tidak akan pernah, kecuali hatinya diterangi oleh Roh Kudus. Dirinya sendiri menerima karunia, dan Kristus menyatakan keberadaannya kepadanya. 5 kelompok ini bisa jadi ada di antara orang-orang yang mengaku katanya beragama Kristen, atau yang mengaku katanya ahli kitab, atau mereka-mereka yang memang mempunyai sumber keyakinan dan arah keyakinan yang berbeda-beda. Jadi, penyataan mereka sampai hari ini bahwa Yesus Kristus bukan Tuhan menjadi semakin populer. Karena memang bertambah banyak reason-nya mengapa Yesus Kristus bukan Tuhan. Lalu bagaimana tanggapan saya terhadap kelima hal tersebut? Maka tanggapan yang paling mendasar yang saya ingin berikan jawabannya untuk saudara menyimak, mengamati, dan melakukan penyelidikan. Yang pertama, adalah benar dan adalah tepat kalau ada orang bisa percaya kepada Kristus dan mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati karena pekerjaan Roh Kudus, karena anugerah, karena penyataan Kristus. Dengan kata lain, pengakuan dari Thomas bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allahnya, pengakuan dari Petrus bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, pengakuan dari Rasul Yohanes bahwa Yesus Kristus adalah firman, logos yang bersama dengan Allah, pengakuan demi pengakuan dari para rasul, murid-murid, dan sampai hari ini orang-orang Kristen yang hidup di zaman ini dapat terjadi karena Roh Kudus yang bekerja. Karena Roh Kudus yang memberikan penginsafan itu. Karena anugerahnya nyata pada orang itu, pada setiap orang-orang yang mengaku seperti itu. Yang kedua, tentunya kita perlu memahami dengan sungguh-sungguh bahwa pengetahuan, pengalaman, perbandingan keyakinan yang mungkin dapat dilakukan, bahkan dicari-cari kesalahan atau ketidak pas dalam penerjemahan dan sebagainya di dalam teks-teks Alkitab, tentunya ini yang menyebabkan dorongan untuk tidak mau mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Apa jawaban sederhananya dari saya adalah karena memang
dari seluruh umat manusia yang akan ada, yang sudah ada, yang akan ada, dan yang ada sekarang, ternyata memang ada orang-orang yang diciptakan Tuhan Allah, bukan sebagai umatnya. Diciptakan sebagai ciptaan pribadi manusia, tetapi tidak dijadikan sebagai umatnya. Dan ada orang-orang yang diciptakan sebagai ciptaan pribadi dan adalah umatnya. Ini kenyataan. Dan ini hanya mungkin dapat dimengerti setelah peristiwa terjadi. Yakub dipilih, bukan Esau. Ishak yang ditentukan sebagai anak perjanjian, bukan Ismail. Habel yang diterima persembahannya, bukan Kain. Banyak penelusuran dalam kesejarahan manusia yang menunjukkan bahwa memang ada keterpisahan, keterbelahan. Orang percaya, orang pilihan, umatnya Tuhan, dan orang-orang yang tidak percaya, bukan orang pilihan. Yang tentunya beragama, kepercayaan, macam-macam di seluruh dunia ini. Yang ketiga, kalau kita mau membaca dengan teliti, teks-teks yang ada di dalam Alkitab, khususnya dalam kitab-kitab Injil, yang salinannya ribuan per kitab, terbukti kebenarannya, dan dapat diwujudkan pengertiannya. Maka sesungguhnya penyataan-penyataan Tuhan, penyataan-penyataan Yesus dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes menunjukkan bahwa ia memang adalah Tuhan. Ia memang berdaulat dan ia memang maha kuasa. Ketuhanan Yesus bukan menjadi. Manusia menjadi Tuhan. Itu adalah proposisi yang salah. Bagaimanapun logikanya dan bagaimanapun rasionalnya, bagaimanapun penjelasannya adalah salah kalau manusia menjadi Tuhan. Tetapi adalah mungkin dan itu realita. Allah yang berdaulat menjadi manusia karena ia maha kuasa. Tanpa kehilangan atau kekurangan dari keberadaan ilahinya yang tak terbatas. Ketika kita baca dan telusuri dalam 4 Injil, kita menemukan terminologi yang Yesus sendiri sampaikan. Misalnya saja, di dalam kitab Injil Yohanes, ada 7 kali Yesus berkata, "Aku adalah." Yang di dalam pengertian Yunaninya disanding dengan pengertian Ibraninya itu sama, identik. Aku adalah ego emi, yang artinya Tuhan yang berjanji, yang menyatakan diri, yang transenden, menyatakan keimanannya kepada manusia. Ini sama dengan kalimat penyataan Tuhan di dalam Keluaran pasal yang ketiga, ayat 14. Aku adalah sebagaimana aku adalah. Yahweh. 7 kali Tuhan berkata, berfirman kepada banyak orang, kepada murid-muridnya, kepada para pendengarnya pada waktu itu, ia mengatakan, aku adalah Tuhan, Yahweh, ego emi. Aku adalah terang. Aku adalah hidup. Aku adalah kebangkitan. Aku adalah kebenaran. Aku adalah gembala yang baik. Aku adalah pintu. Aku adalah pokok anggur. Aku adalah. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Itu keluar dari perkataan Tuhan. Jadi siapa yang mengatakan bahwa Yesus tidak berkata bahwa dia adalah Tuhan? Tentu karena ia tidak pernah membaca, mempelajari, memahami firman ini, pernyataan Tuhan. Mengapa dibutakan?
Mengapa tidak bisa menyaksikan? Karena memang seperti yang saya sudah jelaskan, 5 alasannya. Salah satunya, Roh Kudus belum mencerahkan hati. Kalau memang bukan orang pilihan, sampai kapanpun tidak akan diberikan pencerahan itu. Ini nampaknya perlu diperhatikan oleh kita sebagai orang Kristen. Di dalam Injil Markus menjelaskan mengenai inilah anak Allah. Pengertian anak Allah itu bukan sama seperti saya adalah anak dari ayah saya secara genealogis, secara biologis. Atau saya memiliki anak seperti cara biologis atau secara genealogis. Coba bandingkan misalnya dengan kata anak pintu, anak kunci, ibu kota, dan sebagainya. Itu untuk menggambarkan relasi, tetapi juga identitas keberadaan daripada Yesus anak Allah. Yang memang terminologi ini, kata ini pernah dan ada dilekatkan kepada orang Israel, malaikat, manusia yang percaya, gereja, dan orang-orang pilihan yang lain. Tetapi penyandangan nama anak Allah, anak Allah, anak-anak Allah bagi manusia, itu adalah penyandangan yang dikaruniakan, yang diturunkan, berdasarkan pada keanakan Yesus. Yang bukan diawali dari sejarah kemanusiaannya, tetapi ada di dalam kekekalan. Dengan kata lain, bahwa isu yang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan adalah isu yang tidak akan pernah pupus dalam sejarah manusia sampai Tuhan Yesus datang kembali. Mengapa demikian? Karena memang manusia sudah berdosa dan terbagi dua, karena memang iblis dan setan dan roh jahat tidak mau mengakui, karena memang ada akhirnya penyataan Tuhan yang di akhir zaman nanti tiap lutut akan bertelut, tiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ada yang mengaku dengan penuh sukacita, yaitu saudara dan saya yang percaya kepada Dia. Tapi ada yang mengaku dengan rasa takut dan menakutkan karena akan segera mengalami penghukuman. Mengapa masih banyak pertanyaan tentang Yesus Kristus bukan Tuhan? Saya berharap dengan penjelasan yang singkat, padat, dengan alasan-alasan yang diberikan, dapat menolong saudara menyelidiki kembali, memeriksa kembali iman yang ditanamkan Tuhan untuk kita percaya. Tetapi, jikalau saudara bukan orang Kristen, tidak akan pernah mengerti tentang hal ini. Anda hanya terus mencari berbagai macam upaya untuk menolak bahwa Yesus bukan Tuhan. Baik dengan keyakinan masing-masing, bahkan membandingkan dengan hal-hal lain, atau mencoba mencari kelemahan dalam menulis terjemahan dari kitab-kitab yang ada, dan sebagainya. Upaya apapun yang Anda yang tidak percaya bahwa Yesus Kristus bagi kamu, bagi Anda, bagi saudara bukan Tuhan, tidak mengubah fakta, tidak mengubah realita. Yesus Kristus adalah Tuhan. Kiranya apa yang saya jelaskan menolong dan memahami satu sama lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin.